Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Doa saya kita semua tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, mendengarkan untuk tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kita selalu harus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang untuk jalan kita, supaya jalan-jalan kita ke depan tidak berada di dalam kegelapan dan kita tersandung karenanya. Karena dunia dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita semua. Karena itu tetaplah teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita masih membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 18 sampai ayat 36. Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai 6 dan kitab Amsal sebagai pelajaran hikmat untuk kita dari Amsal pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang kita sudah belajar dan sedang mendalami bahwa pola Allah, karena Allah itu adalah kasih, maka polanya itu adalah selalu kasih. Karena itu kita sudah belajar bagaimana ketika Yesus mengatakan bahwa kita bukan masalah persembahan. Bukan masalah persembahan, tetapi kita harus yaitu yang namanya belas kasihan. Karena itu hari ini coba kita lihat sebuah ayat firman Tuhan. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Atau tidak tahukah kamu baca dalam Alkitab bahwa hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Nah, kita lihat bahayanya kalau kita keluar dari pola Allah, dari pola kasih. Nah, kita lihat di sini ada sebuah perbincangan ketika hari Sabat itu adalah peraturan agama. Jadi di sini kita melihat bagaimana waktu itu murid-murid melakukan sesuatu pada hari Sabat. Bahkan Yesus pernah diserang, dia menyembuhkan orang di hari Sabat pun jadi permasalahan. Padahal orang itu disehatkan, orang itu disembuhkan, orang itu dibebaskan dari roh jahat. Dan itu dia berkata, ada sebuah peristiwa bagaimana ketika Daud kelaparan dan bagaimana dia masuk ke rumah Tuhan. Dan itu tidak boleh menurut aturan. Lalu di sini kita melihat bahwa biasanya ketika kita jatuh kepada hukum agama, jatuh dari pola Allah yang adalah kasih, saudara, kita hanya akan berkutat kepada peraturan. Karena itu dia berkata, "Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah." Menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi kalau kita berada pada belas kasihan, kita akan dilepaskan kepada yang namanya penghakiman, penilaian hidup kita kepada orang lain. Dan Tuhan mau hari ini kita hidup dalam polanya, belas kasihan. Kita udah belajar kemarin bahwa Tuhan memanggil orang berdosa, bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Jadi bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi terkadang kita menghukum orang, menghakimi orang. Dan banyak sekali akhirnya hubungan-hubungan yang rusak dalam kehidupan kita. Karena itu saya mau katakan manifestasi daripada keluar dari pola Allah adalah kita selalu penuh dengan penghakiman. Tidak ada belas kasihan. Kita menghukum orang. Jadi kita sering menyuruh orang hanya melakukan peraturan-peraturan. Tapi kita kehilangan pola Allah. Cinta kasih itu hilang dalam hidup kita. Paulus berkata, tidak akan pernah ada hukum yang menentang yang namanya kasih. Yesus selalu bergerak. Itu dari yang dasarnya adalah belas kasihan. Jadi bukan peraturan. Kadang-kala ada hal-hal yang peraturan-peraturan ini Bapak Ibu bagus. Tetapi jangan jadikan itu sebagai dasar hidup kita sampai kita kehilangan kasih. Dalam Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak
itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Jadi saudara lihat, pergerakan Yesus selalu apa? Dimulai dari belas kasihan. Dan kalau kita lihat ayat selanjutnya, bagaimana dia memberi makan 4.000 orang, itu semua mujizat terjadi karena ada belas kasihan. Lihatlah sekarang. Gereja dengan gereja tidak peduli. Saya menyebutnya seperti kayak kanibal, saling makan. Membangun pencapaian. Ya, menunjukkan siapa lebih hebat, siapa lebih kuat, siapa lebih jago, siapa lebih luar biasa. Suksesnya dicapai. Karena definisi sukses gereja hari ini adalah apa Bapak Ibu? Pencapaian. Ya, itu bahaya sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Kita kehilangan kasih. Kita saling hantam-hantaman. Dan ini ya terjadi dan ini sangat-sangat menyedihkan sekali. Sangat menyedihkan sekali. Kenapa? Karena kita kehilangan belas kasihan. Akhirnya kita saling menghukum. Bukan saling menolong. Dan inilah doa Yesus salah satu kenapa gereja susah bersatu karena kehilangan kasih. Belas kasihan pola Allah. Kesatuan itu perlu didasari oleh belas kasihan. Kasih itu ingat kita rela berkorban. Kita berkorban. Yang penting jangan ada korban di luar sana. Karena itu Bapak Ibu, kita melihat sebentar di sini bahwa dalam Galatia 5 ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Bayangkan kalau gereja kehilangan pola kasih, akhirnya apa? Saling menggigit, saling menelan. Awas supaya jangan kamu saling membinasakan. Dan ini sudah terjadi hari-hari ini. Zaman itu akan menjadi semakin dingin dan tawar. Tingkat individualisasi itu begitu tinggi. Kita nggak peduli. Yang penting saya sukses walaupun itu melukai, menyakitkan. Jadi kondisinya benar-benar sudah saling menggigit dan saling membinasakan. Jawabnya sederhana. Kenapa? Karena kita kehilangan, kita keluar dari polanya Allah yang sebenarnya. Dan pola Allah itu adalah kasih. Karena itu mari kita mulai praktekkan, lepaskan kasih Allah. Praktekkan saling mengampuni, saling mendukung, saling menguatkan, saling menghibur. Dan di akhir zaman ibadah kita, kata Alkitab adalah di mana orang tidak peduli lagi. Jangan kamu membiasakan diri menjelang kedatangan Tuhan ini ngapain? Keluar dari komunitas seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Justru kita semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, kita harus apa kata Alkitab? Alkitab berkata, kita harus semakin giat dalam ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, dan beberapa orangnya adalah orang-orang yang keluar dari pola Allah. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dikatakan dalam ayat 24, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Nah, mari kita bangun sungguh-sungguh pola Allah yang adalah kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapa, kami berdoa kepadamu. Tolong dan rawat semua anak-anakmu. Kebenaran firman yang kami dengar meneguhkan kami untuk kami belajar keluar dari pola dunia, pola daging, apalagi pola iblis. Untuk kami masuk dalam pola Allah. Untuk kami mengasihi, saling menolong dalam pekerjaan baik. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.